Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang rugi dalam kehidupan. Kita inginnya menjadi orang yang beruntung dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita bisnis pun maunya untung, gak mau rugi. Kalau kita dagang, maunya untung, tidak mau rugi. Dan kalau kita kerja pun, tentu kita ingin karirnya meningkat, tidak ingin menetap di satu keadaan saja. Begitulah dengan kehidupan kita. Kita ingin menjadi pribadi yang beruntung dalam hidup. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Asr. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran atau kebaikan dan orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Maka berangkat dari surat ini, jika kita ingin menjadi orang yang beruntung, setidaknya hadirkan 4 hal. Yang pertama, jadilah orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang yakin kepada Allah. Orang beriman itu adalah orang yang melandasi setiap apapun yang dia hadirkan dalam kehidupannya hanya untuk Allah. From Allah, with Allah, to Allah. Hidupnya karena Allah, hidupnya di jalan Allah, hidupnya untuk Allah. Itulah yang akan mengantarkan dia mendapatkan keberuntungan. Hadirkan Allah dalam setiap kehidupan. Jika kamu sukses, tidak akan membuatmu sombong, dan jika kamu gagal, tidak akan membuatmu putus asa dan kecewa. Kenapa? Karena kita menyandarkan diri kita semata-mata orientasinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua apa? Beramal soleh. Ayo, jadilah orang yang sibuk dengan amal soleh, bukan dengan amal salah gitu ya. Amal soleh itu apa? Amal yang kamu lakukan tujuannya untuk Allah, di jalan Allah, dan kamu menjalankannya pun juga dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh, sehingga yang engkau inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga diri kita, jaga hati kita dengan cara apa? Berarti memperbaiki apapun yang kita hadirkan dalam kehidupan kita. Orang yang beramal soleh itu lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena amal soleh lah yang kemudian membimbing dia untuk menghadirkan kebaikan dalam hidupnya. Yang ketiga apa? Watawasaw bil haq. Dia adalah orang yang mau menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Dakwah itu jadi kesibukan bagi dirinya. Dan yang keempat, watawasaw bis sabr. Orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Ya, hidup ini banyak cobaan. Namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian, namanya jemuran. Jadi kalau hidup ini ada ujian, ada cobaan, ya itu adalah seni kehidupan. Maka apa sikapnya? Jalani dengan penuh kesabaran. So, teruslah berbuat baik selama engkau hidup. Dan hati-hati, ada orang yang disebut golongan muflis atau orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang ketika hari kiamat, dia membawa banyak pahala kebaikan dalam hidupnya. Dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala baca Qur'annya. Tapi di samping itu, di belakang dia ada orang yang melaporkan kepada Allah tentang kezaliman yang pernah dia lakukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua pahala kebaikannya dipindahkan kepada orang yang pernah menzaliminya. Naudzubillah min dzalik. Kalau pahalanya habis, bagaimana? Maka dia menanggung setiap dosa dan kesalahan dari orang yang pernah dizaliminya. Itulah orang yang bangkrut. Maka hati-hati saat kita menjalani kehidupan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Pastikan hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Ibadah kita di hadapan Allah harus sempurna, harus lebih baik. Dan hubungan kita juga dengan manusia yang lain harus terjaga. Harus benar-benar dipastikan kebaikannya. Khawatir kita masuk kategori orang yang bangkrut. Maka ayo, selama kita hidup, jadilah orang baik.
selama kita hidup, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Walaupun kadang-kadang mungkin kebaikan kita nggak dihargai gitu ya. Jangan kecewa jika kebaikanmu tidak dihargai. Kenapa? Karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Tapi barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah pun akan membalas keburukan itu. Maka teruslah berbuat kebaikan, ya. Jangan pernah berhenti berbuat baik walaupun kadang kebaikanmu tak dihargai. Belajarlah dari matahari. Matahari itu setiap pagi selalu menampilkan yang terindah walaupun banyak orang yang tidur melewatkannya. Jadilah orang yang terus menebar kebaikan, karena kebaikanmu pasti akan mengantarkan kebaikan juga. Dan kalau sudah berbuat baik, jangan hancurkan kebaikanmu dengan apa? Menzalimi orang lain. Jangan menghapuskan kebaikanmu dengan menyakiti hati orang lain. Karena ada orang yang bangkrut, kata Nabi. Orang yang bangkrut adalah orang yang sibuk berbuat baik, tapi kebaikannya, pahalanya akan dipindahkan kepada orang yang pernah kamu zolimi selama hidup. Maka ayo, belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti, ya. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling benar, bukan tentang siapa yang paling besar, tapi hidup ini tentang siapa yang mau menghadirkan kebaikan. Semoga kita semua menjadi manusia yang beruntung di dunia, menjadi manusia yang beruntung di akhirat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari golongan orang yang bangkrut, orang yang rugi dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin.